Jadi aku mulai dari 87 kilo. Sekarang ini kan aku sampai 76,17. Kemarin sempat turun sampai 76 lah. Jadi kurang lebih itu 11 kilo. 11 kilo dalam waktu 12 minggu. Ya, yang pasti ya kalau andai kata ngumpul-ngumpul, kita kan suka foto-foto. Dulu tuh pasti rasanya minder, kayak udahlah gue di belakang aja gitu loh. Sekarang tuh kayak oke, di depan gak apa-apa gitu loh. Pasti ada perasaan lebih pede gitu loh. Terus kayak juga dapet pujian-pujian dari teman-teman, dari keluarga gitu loh. Kayak iya udah kurusan apa nih gitu rahasianya gitu. Hai, nama saya Valery Santoso, biasa dipanggil Vale. Umur saya 24 tahun, pekerjaan saya adalah seorang entrepreneur. Jadi aku tuh entrepreneur, aku masih startup baru ya, jadi sehari-hari ya masih banyak research, R&D, cek-cek bisa jualan di mana, apa yang harus ditingkatin, gitulah. Oke, jadi baru mau bangun bisnis sendiri. Iya, betul. Kira-kira di bidang apa, Kak? Boleh tahu? Aku masak. Jadi aku sebenarnya culinary student. Dari dulu juga aku tuh masuk SMK Tata Boga, terus kuliah juga culinary art. Jadi memang hobi masak ya, dari dulu juga kayak ada interest and passion aja di situ. Oke. Aku sendiri orangnya suka chill ya, tapi kadang-kadang aku rasa orang yang coba buka usaha dan bisnis itu pasti constant stress sih, itu udah sesuatu yang kayak tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi kita usahain balance lah. Aku tuh orangnya ya emotional eating ya, dari dulu ini udah jadi pattern yang aku sadarin semasa kuliah sih. Jadi kalau misalkan sedih atau misalkan lagi kesel gitu, jadi bawaannya tuh pengen makan, bosen. Oh ya pasti sebenarnya namanya emotional eating itu bukan sesuatu yang baik ya, karena ya namanya makan itu ya ini setelah juga menyadari namanya pola hidup yang lebih baik ya. Makan itu kan seharusnya sesuatu yang kayak macam fueling kita gitu loh, kasih kita energi. Kalau kita stress eating kita nggak tahu, bodo amat gitu loh, misalkan ini mau nutrisinya gimana, mau apa, kayak makan aja yang penting enak di lidah gitu loh. Jadi ya bukan sesuatu yang baik sebenarnya, tapi perlahan ya harus dibetulin. Ini gak sesuatu yang cepet juga sih. Ya pastilah ya, karena namanya lebih gemuk. Kalau aku pribadi tuh paling menyusahkan itu sebenarnya pas mau cari baju sih. Dari dulu ya, kayak ya kita kan sekolah ada seragam, ada apa, itu udah kayak udahlah nggak usah cek-cek yang ukuran kecil gitu, langsung aja ke ukuran gede gitu. Udah gitu ada juga masanya kayak susah untuk cari baju, jadi kayak carinya yang ukuran cowok biasanya. Ada lah seperti itu. Itu kayak atau even jalan-jalan kayak mau ada acara apa, itu ya kalau nyari baju gak gampang, jadi lebih kayak lama, capek gitu loh, karena ukurannya nggak dapet gampang gitu. Kalau berat badan, aku akan lebih bilang stamina ya, karena jadi capek juga gitu loh, karena nggak ngatur makan, aku nggak perhatiin kayak stamina aku, olahraganya, tidurnya, itu jadi kayak macam apa-apa tuh jadi cepet capek gitu loh. Memang karena sebenarnya terakhir ini memang karena pandemik lah ya. Pandemik itu kan apa-apa tuh jadi nggak bisa keluar, nggak bisa apa, bawaannya tuh stres gitu loh. Aku rasa hampir nggak ada orang yang nggak stres ya karena pandemik ini ya. Dan balik lagi karena aku tadi kan emotional eating kan, jadi udahlah gitu, bawaannya pengen makan, nggak bisa ngumpul sama teman, nggak bisa ngumpul sama keluarga, ya udahlah kayak di rumah aja makan apa yang ada gitu loh, beli cemilan online semua. Dan apa ya, lama-lama ya pandemik akhirnya udah setahun, berasa juga kayak iya ini udah bener-bener gila banget sih gitu loh, kayak udah nggak olahraga, udah nggak apa, pokoknya bener-bener gak bener deh gitu, kayak nggak perhatiin kesehatan. Itu sih yang buat aku nomor satu ya. Jadi rasanya tuh dari dulu biasanya kayak ada lah masa-masa walaupun aku gemuk tapi tuh fit gitu loh, tapi ini karena udah terlalu parah, tidur aja susah gitu loh, kayak nggak nyenyak. Jadi udah harus benerin sih, udah memang waktunya gitu. Sebenarnya aku dari dulu tuh udah on and off diet ya. Aku udah pernah coba keto, aku udah pernah coba
intermittent fasting juga pernah. Apalagi ya, defisit kalori itu juga sesuatu yang udah pernah aku jalanin. Sebenarnya penurunan pasti ada. Yang lebih tepatnya kalau nggak berhasil itu karena nggak sustainable gitu loh, kayak susah dilanjutkan. Mungkin sih sebenarnya karena dari dulu tuh motivasi aku diet itu lebih kayak macam sesuatu yang jadi karena tekanan gitu loh. Karena tertekan jadi bawaannya tuh stres gitu ya. Padahal sebenarnya stres itu kan bukan sesuatu yang baik juga selama kita lagi diet gitu kan. Itu satu. Kedua juga dulu tuh mikir kayak kalau diet itu mau langsing tuh udah fix harus kayak merubah pola hidup tuh 180 derajat gitu ya. Dan kayak lama-lama ya setelah berkali-kali diet aku juga jadi belajar gitu, kayak nggak bisa kalau mau berubah atau kayak hal kayak gini tuh langsung ekstrim gitu loh. Nggak ada yang namanya instan, nggak ada yang namanya ekstrim. Jadi kayak pada akhirnya nggak jalan terus karena sulit gitu loh untuk disesuaikan dengan kehidupan ya sehari-hari. Dari dulu ya, kalau misalkan ini mungkin udah dulu tuh udah kayak lama banget ya, selalu dengar orang tuh pandangannya negatif di situ ya. Jadi secara nggak langsung juga aku terpengaruh. Dulu tuh selalu mikir kayak nggak natural ya gitu loh pakai suplemen. Jadi kayak dipaksain gitu loh istilahnya badannya. Memang kenyataannya setelah aku udah gedean, udah ngerti kayak suplemen tuh ada banyak macem gitu loh. Nggak bisa semua suplemen tuh kayak hal yang sama gitu, bukan sesuatu yang general. Itu tuh ya memang ada yang maksain, tapi ada juga yang natural gitu loh. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan selama yang konsumsi itu sadar gitu ya, apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, apa aja yang dikandung dalam suplemennya, apa yang gimana caranya suplemen itu akan mempengaruhi badan, itu sebenarnya nggak apa-apa, karena seperti apa ya action lo apa, konsekuensinya apa gitu loh. Sejujurnya sih suplemen diet aku belum pernah ada yang coba. Oke, memang karena dari awal udah skeptis soal betul, suplemen ini ya. Betul. Dari aku tahu produk herbal itu sebenarnya dari temen aku ya. Jadi kayak dia punya temen, ya makanya temennya dia itu kan pakai produk Evolin kan. Terus udah gitu kayak macam ada kenal juga, kalau Evolin itu kan memang ya lebih identik sama yang bodybuilding. Sementara kalau Herbal itu memang untuk slimming. Jadi kayak dia bilang kayak ini cocok deh buat lu gitu loh. Jadi ya udah aku cobain. Karena dia satu udah BPOM ya. Selain itu juga aku ya nggak cuma karena BPOM aku percaya ya. Aku sebenarnya orangnya skeptis banget gitu loh. Aku lihat kayak ingredient-ingredientnya, aku literally Google satu-satu dan itu memang bahan-bahan natural. Jadi kayak sesuatu yang ya udah aku cobain, karena biasanya sesuatu yang natural dan herbal gitu tuh efeknya nggak terlalu gimana ke badan, misalkan nggak cocok juga gitu ya. Selama diet bareng Herwell, aku cobain 3 produknya. Ada Herlin, Herslim, sama Her5. Aku sendiri untuk minum Her5, sukanya minumnya itu tuh diantara ya pagi-pagi waktu perut kosong atau malam sebelum tidur. Dan sebenarnya aku juga suka lebih prefer minum malam sebelum tidur ya. Jadi pas pagi-paginya bangun tuh udah langsung buang gitu loh. Kayak waktunya tuh pas itu loh dari konsumsi untuk sampai pembuangannya. Her5 ini rasanya jadi benar-benar plong banget ya gitu loh. Terus kayak aku sendiri sebenarnya pencernaannya kan lancar kan. Jadi pas minum Her5 itu ditambahin lancar lagi. Jadi aku walaupun udah lancar pencernaan setiap hari buang ya, tapi pas minum ini aku rasanya bener-bener kayak buang kayak apapun yang nyangkut gitu loh di dalam. Her5 sih Her5 nggak pahit ya. Dia itu kan rasa kiwi. Malah menurutku tuh rasanya manis, asem. Jadi kayak nyegerin gitu loh. Kayak apalagi kalau diminum dingin. Jadi nggak berasa kayak minum obat. Rasanya kayak minum minuman manis aja. Jadi ini sesuatu yang agak lucu sih. Awalnya aku agak kayak nggak percaya gitu loh. Kayak masa sih kayak ginian bisa gitu loh buat nahan nafsu makan. Masa sih rasanya kayak kasih energi lebih. Ya udah, tapi aku pikir kan kayak namanya nggak cobain nggak tahu. Pas aku cobain entah gimana tuh malah beneran kejadian gitu loh, kayak iya ya, kayak maksudnya gak nafsu makan itu bukan berarti kayak nggak lapar sama sekali ya. Tetap kalau misalkan waktunya makan tuh tetap lapar, tetap mau makan, tapi jadi
nggak berlebihan gitu loh. Jadi bener-bener bikin aku tuh berasa kayak oke, makan segini cukup, ini tuh bukan lapar karena butuh gitu loh. Jadi menurut aku craving nggak perlu, lapar yang halu gitu loh. Itu tuh kayak sesuatu yang hilang gitu loh dengan Herlin ini. Iya, itu berasa sih kayak pas sebelum minum Herlin ya, kalau misalkan lagi diet, ya namanya craving, apalagi kayak, ini aku ngomong aja ya, kan namanya perempuan tuh ada bulanan. Namanya bulanan tuh ya pasti ada hormonal spike lah, apalah. Itu tuh yang benar-benar bisa bikin craving gitu loh. Craving sama sesuatu yang sebenarnya tuh nggak perlu, cuman kayak pengen makan tuh memuaskan lidah, memuaskan otak gitu ya. Jadi kayak, bawaannya mealnya itu pengen banget dan lebih susah ketahan. Setelah minum Herlin ini tuh menurutku bantu banget, apalagi di masa-masa itu, di masa-masa yang kita lagi craving banget. Jadi nggak kepikiran, dan jadi kayak ya udah gitu loh, makan yang butuh gitu loh, yang nggak perlu udah bye. Kalau Herlin karena dia kan bentuknya kapsul dan memang formulasinya udah begitu, aku ikutin cara petunjuk penggunaan sih, yang dimana minum 30 menit sebelum makan. Jadi kayak memang setelah minum itu tuh ya karena dia bantu untuk kayak suppressing appetite gitu, itu kita pas makan jadi nggak berlebihan, jadi nggak nambah-nambah terus gitu loh. Jadi pas banget sih menurut aku pas sebelum makan. Memang walaupun dia manis, aku juga awalnya bingung gitu kan, kayak apa sih ini bedanya sama susu biasa gitu kan. Terus aku lihat nutrition fact-nya, di situ aku lihat proteinnya tuh memang lebih tinggi daripada susu-susu biasanya gitu loh. Karena di dalam dia juga mengandung kayak, aku dengar kayak ada L-carnitinnya, ada kolostrumnya gitu loh. Itu aku juga belajar kalau namanya protein tuh bagus banget untuk program diet gitu ya, untuk ningkatin protein yang lebih. Itu tuh aku lihat ada di Herslim. Jadi pas minum itu tuh rasanya memang jadi lebih awet kenyang. Di situ juga di dalamnya ada multigrain gitu kan, banyak karbo yang bagus gitu loh, yang memang nutritious. Jadi aku suka pakai itu sebagai meal replacement sih sebenarnya, untuk di sarapan pagi hari gitu loh. Aku bukan background science gimana ya, cuman memang karena aku saking skeptisnya, aku basically Google everything. Iya, jadi kayak penasaran dong gitu loh, apa sih yang dimakan, karena sebenarnya nggak usah kayak suplemen gitu ya, bahkan makanan-makanan seperti biasa aja tuh aku mau tahu kayak apa sih kandungannya yang ada di makanan ini, apa sih kandungannya yang ada di nasi, apa sih ada yang kandungan yang ada di roti, apa bedanya dengan biji-bijian gitu loh, atau kayak grains. Jadi memang aku tuh penasaran, dan setelah sekian lama pun juga pokoknya aku suka juga mengedukasi diri tentang makanan gitu loh, karena menurutku semua orang udah harus mulai seperti itu. Kita ini yang jadi problem adalah makan sesuatu yang kita nggak tahu isinya tuh apa, efek ke badan tuh seperti apa. Makanya kenapa aku suka cari tahu gitu loh. Jadi bener-bener ya sadar gitu loh apa yang kita konsumsi. Tadi aku sebutkan kalau Herslim aku suka minum sebagai meal replacement ya, di pagi hari. Itu aku minum 2 saset langsung. Itu sampai jam makan siang tuh kenyangnya tahan sih. Sampai situ tuh nggak ada rasa pengen snacking. Jadi udah minum Herslim, aku aktivitas seperti biasa sampai makan siang. Bahkan kadang-kadang ketunda sedikit makan siangnya pun aku nggak sampai lapar gitu loh. Pokoknya laparnya nggak yang gila banget. Jadi menurut aku itu tahan kenyang sih. Iya, jadi kayak kalau aku baca yang kayak macam Herslim itu kan bisa nambah imunitas juga ya. Dan aku kayak beberapa kali diet berasa banget itu yang namanya diet tuh, kita itu kan basically mengurangi makanan, jadi nutrisi yang kita butuhin juga berkurang gitu loh. Dan karena Herslim ini tuh tinggi nutrisi, dia juga kayak bantu untuk jaga imunitas, itu tuh nggak jadi cepet sakit gitu loh. Nggak jadi cepet sakit, dia jadi cepet lemes. Jadi diet, memang kita kurangin makan tapi tidak berasa sengsara gitu loh. Jadi aku mulai dari 87 kilo. Sekarang ini kan aku sampai 76,17. Kemarin sempat turun sampai 76 lah. Jadi kurang lebih itu 11 kilo. 11 kilo dalam waktu 12 minggu. Sebenarnya dulu diet pun kayak susah untuk aku tuh sampai di bawah 80 gitu loh ya. Udah gitu biasanya ya namanya diet yang lebih gimana ya namanya, kalau misalkan mau yang lebih banyak turun ya harus sabar dengan waktu yang lebih lama. Menurut aku
12 minggu bisa sampai 11 kilo itu cukup cepet ya, udah gitu dengan tanpa sengsara gitu loh. Jadi sesuatu yang kayak udah lewat aja. Dan apa ya, aku maksudnya ini ngomongin prosesnya itu kayak enak aja gitu loh. Dan untuk ngomongin hasilnya pasti puas banget lah gitu loh. Kayak siapa sih yang nggak seneng kalau misalkan berat badannya turun, badannya jadi lebih mendekati ke tubuh yang ideal gitu loh. Baju-baju yang dulu kayak udah agak sempitan muat lagi, nafas juga jadi lega gitu. Ya, yang pasti ya kalau andai kata ngumpul-ngumpul, kita kan suka foto-foto. Dulu tuh pasti rasanya minder, kayak udahlah gue di belakang aja gitu loh. Sekarang tuh kayak oke, di depan gak apa-apa gitu loh. Pasti ada perasaan lebih pede gitu loh. Terus kayak juga dapet pujian-pujian dari teman-teman, dari keluarga gitu loh. Kayak ya udah kurusan apa nih gitu rahasianya gitu. Ya olahraga diet itu ya berhasil gitu. Jadi aku senang juga ya istilahnya, karena ini berhasil aku merasa aku lebih mengerti badan aku tuh seperti apa gitu loh, polanya tuh seperti apa yang cocok sama aku gitu loh. Jadi nggak cuman berhasil turun kiloan aja, tapi berhasil untuk mempelajari diriku lebih dalam. Aku pribadi paling suka produk Herlin, karena menurutku Herlin tuh benar-benar kayak gitu sih. Memang seperti yang aku bilang, aku kan emotional eating ya. Sebenarnya itu kan sesuatu yang nggak perlu. Jadi ketika aku minum Herlin itu ya yang nggak perlu itu nggak harus, pokoknya nggak perlu makan, jadi nggak harus gitu loh. Ketahan cravingnya. Jadi walaupun selain itu juga ya, aku mau ngomongin tentang harga sedikit sih. Menurut aku Herlin ini dengan efek yang seperti itu harganya oke banget gitu loh. Jadi aku suka sih overall produknya tuh Herlin. Slim ini praktis ya, satu kayak kalau misalkan kadang-kadang tuh yang males di diet adalah sedikitnya males untuk kayak planning makanan, menu gitu loh. Sementara Slim ini tuh udah kayak oke, dalam sehari ya satu makanan gue udah ke-tackle nih, sarapan nih. Dan kayak karena dia juga praktis ya, dia kan di dalam saset kayak gitu kan, itu tuh bisa dibawa. Kalau misalkan aku kayak udah buru-buru nih, udah nggak sempet siapin sendiri gitu, aku bisa tinggal bawa aja sama shakernya. Tinggal bawa, terus nanti di luar aku tinggal campurin air, gampang. Selain itu juga aku suka bikin jadi smoothie sebenarnya pagi-pagi. Jadi gimana ya, kayak minum smoothie buat sarapan tuh kayak asik banget. Kadang-kadang aku campurin sama pisang. Jadi rasanya kan kayak choco banana gitu. Yes. Nah di situ tuh aku tambahin es batu. Dia bener-bener kalau di blend ya kayak smoothie gitu loh. Enak aja. Ya, mirip sih, kayak bener-bener relatable banget ya menurut aku. Aku baca, nggak cuma aku doang sih, aku lihat kayak kadang-kadang kan dia post kayak orang tuh nanya apa, dan kadang-kadang concernnya tuh sama gitu loh sama aku. Kayak, oh iya ya gue juga merasa gini, dan kayak, baru tahu kalau kayak begini tuh seperti ini gitu. Banyak sih hal-hal yang aku pelajarin di situ. Jadi kayak, balik lagi namanya kita mau diet, kita mau transformasi, kita mau jadi lebih better version gitu ya, jadi kita ya harus mempelajari, karena setiap orang itu punya badan berbeda dan kendala yang kita alami juga berbeda, dan cara tackle-nya itu ada banyak. Jadi gimana? Kalau aku find out istirahat itu penting banget gitu loh. Istirahat yang cukup tuh penting, karena namanya kita diet itu kan ya yang aku bilang kan, kita kurang nutrisi, itu butuh waktu untuk badan kita recover, metabolisme, itu semua tuh terjadi saat kita tidur. Makanya tidur yang cukup tuh penting. Selain itu juga kayak aku pelajarin juga yang namanya makronutrien, mikronutrien gitu loh. Yang dimana kayak ya karbo, protein, fat gitu. Yang mana yang mau aku tingkatin, dan aku belajar juga kayak kalau protein itu tuh bikin kenyang lebih lama. Terus begitu juga kayak dia itu yang bantu bangun sel-sel, karena kan kita olahraga kan, kita move, ada yang mau dibenerin gitu loh. Nah itu dari protein, jadi aku kurangin karbo juga. Selain itu mikronutrien ya vitamin-vitamin gitu ya, kayak itu perlu banget, penting banget, karena kalau nggak ada itu kita susah dapetin mikronutrien tuh dari makanan sehari-hari. Makanya kenapa aku ambil itu dari suplemen. Dan kayak tanpa itu tuh apa ya, pasti biasanya bawaannya tuh lemes dan capek. Aku selalu ya belajar dari internet ya. Selain kayak aku tahu banyak sources sih, bisa dari buku, bisa dari teman, tapi kayak
menurutku di internet tuh praktis gitu loh untuk bisa cari kadang-kadang di HP atau sebelum tidur atau kayak lagi iseng-iseng scrolling gitu ya, jadi tahu aja kayak apa nih gitu ya makanan seperti apa, karena di situ tuh bervariasi gitu loh, kayak dari menunya, dari apa makanan yang dibutuhkan, olahraga seperti apa gitu loh. Ya kayak contohnya olahraga ya, kayak aku juga baru find out dulu tuh merasa olahraga tersiksa gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu dan kenapa harus melakukan ini gitu loh. Jadi males gitu loh olahraga. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi olahraga itu kan ya untuk meningkatin metabolisme, untuk kita bergerak gitu loh. Ada banyak kok caranya. Kalau misalkan lo nggak suka olahraga yang jenis ini ya udah jangan dipaksain. Ada olahraga lain yang lo enjoy, lo bisa lakuin lebih sustain gitu loh. Makanya jadi kayak ketika mempelajari diri sendiri ya, kita sukanya apa dan itu bagus buat kita, itu rasanya lebih fulfilling sih daripada cuma dengerin orang kayak udah lu gini aja, udah lu gitu aja, padahal ternyata nggak sesuai sama kita. Pertama, minta coba sadari dulu diri kamu tuh butuhnya apa gitu loh. Kalau memang ternyata gue ini bisa nahan makan tapi susah untuk pencernaan. Aku juga punya beberapa temen yang susah buang air. Ya udah, boleh mulai dari Herbvibe gitu ya. Kayak itu kan bisa bantu pencernaan. Terus kalau misalkan gue tuh orangnya susah nahan makan, susah nahan lapar gitu, craving nggak perlu, itu boleh pakai Herlin seperti aku. Kalau aku sih cocok di situ, tapi tentunya setiap orang beda-beda gitu kan. Kalau untuk Herslim ya orang-orang yang pengen tambahin protein, misalkan untuk mempermudah makanannya karena susah nih mau makan apa atau apa gitu, Herslim tuh bisa jadi jawabannya gitu loh. Kayak minum ini aja tuh udah mencukupi kebutuhan protein dalam sehari atau apa gitu loh. Jadi balik lagi, kamu butuhnya apa? Jadi menurutku diet itu jangan dijadikan sesuatu yang mengerikan ya. Bener-bener pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan itu bukan dalam artian jangan nggak dilakuin, tetap harus dilakuin. Setiap hari itu selalu harus ada progresnya. Penting banget untuk pelajarin diri kamu lagi gitu loh, balik lagi kayak itu paling pertama. Gak harus bilang kayak udah jangan gak makan gorengan, besok mulai makan rebus-rebusan gitu. Menurut aku nggak usah sampai kayak gitu. Sadar dulu, kita sehari-hari tuh makannya seperti apa. Dan mungkin coba dicatat, mungkin coba di kayak bisa catat tulisan, bisa catat di HP gitu ya. Sadar dulu, sehari-hari gue makannya gini. Dari situ ubah kayak apa yang bisa lebih baik. Mungkin sehari-hari makanan porsi nasi gue banyak gitu. Coba kurangin kayak seperempatnya atau setengahnya. Atau mungkin dalam sehari-hari tuh banyak gorengan gitu. Jadi coba diganti jadi panggang-panggang atau kurangin minyak gitu kan. Atau bahkan nggak harus di makanan. Bisa juga kayak makanan gue kayaknya udah sedikit, udah oke gitu. Tapi istirahatnya kurang. Jadi kayak buat aku jangan terlalu takut untuk kayak sadar dulu gitu loh, kita tuh butuhnya apa. Jangan kayak, karena kalau misalkan kita nggak sadar, orang mau ngomong apa tuh jadi lebih terpengaruh gitu loh. Jadi kayak, gue salah nih kayak gini, kayak salah kayak gitu. Padahal sebenarnya biasa aja, kayak kadang-kadang kita punya kendala masing-masing dan cara kita tackle tuh unik gitu loh. Carilah gitu kayak cara unikmu untuk diet, untuk kayak menjalani pola hidup yang lebih baik. Olahraga apa yang kamu suka gitu. Kalau misalkan kamu nggak suka nge-gym, mungkin suka Zumba. Misalkan nggak suka Zumba, mungkin suka kayak lompat tali. Atau bahkan kayak main sama teman-teman, sepak bola, volley gitu. Kayak itu sesuatu yang harusnya jadi sesuatu yang asik supaya bisa dijalani terus-terusan. Kalau nggak asik, siapa sih yang mau jalanin? Produk pendukung itu benar-benar membantu kamu untuk boosting diet kamu awalnya gitu loh. Jadi rasanya lebih gimana ya? Namanya kalau misalkan kita memulai satu perjalanan ya, kalau udah dimulai dengan tersiksa dulu, pasti biasanya pengalamannya itu jadi buruk gitu loh. Sementara menurutku suplemen-suplemen ini, apalagi kayak mereka tuh natural ya, bisa membantu. Jadi pengalamannya nggak sejelek itu gitu loh. Jadi kayak lama-kelamaan udah mulai terbiasa. Jadi kamu tahu gitu kayak ini yang dibutuhin, ini yang nggak dibutuhin gitu loh. Jadi coba-coba aja gitu loh. Menurut aku kenapa enggak? Menurut aku kalau kata-kata kehidupan normal ini yang sesuatu yang aku sadari juga. Sebenarnya kalau andai kata menurut aku normal nih makan kayak gini, pola hidup seperti ini, tapi aku jadinya seperti ini. Ya sebenarnya itu tidak tapi aku tujuannya ingin jadi lebih sehat dan jadi lebih kurus ya. Itu sebenarnya tidak normal gitu loh.
sebenarnya bukan sesuatu yang harus dinormalkan gitu kan. Jadi apa ya, lebih tepatnya kemarin ini aku transformasi, aku menjalani apa, berikutnya aku akan jalani lagi tapi dengan cara yang lebih baik lagi, karena setiap perjalanan selalu ada pembelajarannya, selalu ada room for improvement gitu ya. Pasti kayak kedepannya aku mau jadi lebih sehat lagi, aku mau jadi lebih fit lagi gitu loh. Dan kayak aku harap kedepannya sesuatu yang aku bisa bilang normal itu adalah ya pola hidup yang sehat, makan-makan yang lebih benar gitu loh. Dan kayak selain itu juga aku tetap enjoy. Menurutku pribadi realistis, karena kemarin ini aku memang benar-benar lagi fokus banget diet kan. Memang kemarin ini kan aku memang entrepreneur, tapi kemarin ini aku sempat kayak oke, gue benar-benar mau straight fokus diet gitu. Jadi kayak 100% yang aku kasih. Jadi menurut aku untuk aku turun sampai segini sih realistis. Tentunya balik lagi setiap orang beda-beda. Kalau misalkan orang itu seorang yang sibuk gitu loh ya, kerja kantoran atau apa, realistisnya itu akan beda. Jadi nggak bisa disamain, setiap orang beda-beda, dan kayak jangan menghukum diri sendiri gitu loh. Kayak memang karena sibuk, jangan dipaksa untuk push sejauh orang yang memang 100% fokus gitu. Aku akan ngerekomendasiin teman-teman aku yang, karena menurut aku sendiri budgetnya Harwell ini, pricingnya itu tuh cukup oke dibandingkan suplemen-suplemen, apalagi yang biasanya banyak import di luar lebih mahal. Jadi menurutku ini apa ya, produk-produk yang bisa dicoba untuk mau starting gitu ya. Itu cocok banget, apalagi kalau misalkan cocok nanti kedepannya bisa pakai terus. Dan aku akan ngerekomendasiin kalau misalkan memang mereka merasa kesulitan yang sampai aduh udah bener-bener kayak helpless, gak ketolong gitu ya, kayak udah gak kepikiran, menurut aku selalu coba gitu ya. Ini gak harus di suplemen, di setiap hal menurut aku gak kepikiran gimana, selalu coba gitu loh. Dari situ bisa menilai, kalau nggak coba tuh nggak tahu gitu loh. Kalau udah coba tahu, oh oke, oh nggak oke. Dan aku sendiri udah cobain ini dan menurut aku pengalaman aku positif gitu loh. Jadi why not gitu loh.